Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ayyuhal ikhwan, usikum nafsi bi nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Hadirin kaum muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Di tempat yang sangat mulia ini, mari kita tingkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa yang bukan hanya diucapkan di bibir saja. Justru kita buktikan dengan amaliyah kita, perbuatan kita dalam sehari-harinya. Hadirin rahimakumullah.
di masa Umar bin Khattab menjadi khalifah, setelah usai peperangan dan kembalilah para tentara, maka Umar pernah bertanya di hadapan para tentara. Kata Umar bin Khattab, siapakah kalian yang berasal dari negeri Yaman? Beberapa tangan yang diangkat. Kemudian Umar bertanya kepada mereka yang mengangkat tangannya, siapakah di antara kalian yang dulu pernah sakit sofak atau sakit putih-putih yang Allah sembuhkan dirinya? Hanya ada satu tangan yang diangkat. Maka Umar kemudian bertanya lagi kepada orang tersebut, apakah betul salah satu orang tuamu masih hidup? Orang tersebut mengatakan iya. Umar kemudian mengatakan, tolong doakan diriku dan juga orang-orang yang hadir di tempat ini. Semua orang terkejut. Orang tahu ketakwaan dan kemuliaan Umar bin Khattab. Orang tahu ibadahnya Umar bin Khattab. Tapi waktu itu Umar minta didoakan dengan orang tersebut yang mereka tidak dikenal. Maka orang tersebut itu pun juga bertanya kepada Umar, wahai Umar, jangan engkau mempermalukan diriku. Ada apa ini ya Umar? Kemudian Umar berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, kalau kalian berjumpa dengan seseorang dari negeri Yaman, dulu dia sakit sofak dan Allah sembuhkan dirinya, salah satu kedua orang tuanya masih hidup, tolong mintakan agar dia berdoa agar Allah mengampuni dirimu, karena sesungguhnya doa dia tidak pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah Uwais Al-Qarni. Maka setelah mendengar Umar mengatakan sabda Nabi, maka orang ini pun kemudian mendoakan kepada Umar dan mendoakan kepada yang hadir. Hadirin rahimakumullah. Orang masih bertanya-tanya apa yang menjadi rahasia dari Uwais Al-Qarni sampai-sampai Nabi SAW ketika Nabi masih hidup, jauh sebelum orang itu dikenal, Nabi sudah memprediksikan akan ada orang itu, bahkan meminta kepada para sahabat kalau berjumpa dengan Uwais Al-Qarni agar dia mendoakan kepada orang yang hadir. Dan Nabi SAW mengatakan bahwa doa Uwais Al-Qarni tidak pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaan-pertanyaan para sahabat ini baru kemudian terjawab ketika mereka memasuki musim haji. Siang itu begitu terik sekitar Mekah. Tidak ada orang yang berani melakukan tawaf karena panasnya luar biasa. Mereka bersandar di tiang-tiang Masjidil Haram. Pada saat mereka bersandar di tiang Masjidil Haram itulah mereka menyaksikan bahwa ada seseorang yang di tengah panas itu bertawaf. Bahkan yang luar biasa adalah orang tersebut menggendong wanita tua. Setelah diamati secara seksama, ternyata orang itu adalah Uwais Al-Qarni. Jadi di antara rahasia bagaimana Allah tidak pernah menolak doanya adalah bakti yang luar biasa yang dilakukan oleh sahabat Uwais Al-Qarni. Karena Uwais Al-Qarni begitu berbaktinya kepada orang tuanya. Ini adalah salah satu bakti kepada orang tua, di mana Allah mengabulkan doa anak-anaknya yang berbakti kepada orang tuanya. Oleh karena itu Nabi SAW bersabda, "Man yabir walidayhi wa lam yatub walidayhi." Barang siapa yang tidak berbakti kepada orang tuanya, maka sulit bagi dirinya mendapatkan bakti dari anak-anaknya. Sudah barang tentu yang menjadi kewajiban kita bertanya adalah, sudah seberapa besar bakti kita kepada kedua orang
Setelah kita mengetahui bagaimana kisah seorang tabi'in yang bernama Uwais Al-Qarni, bagaimana Allah memuliakan kepada orang tersebut, di mana doa Uwais Al-Qarni tidak pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala dikarenakan bakti yang luar biasa kepada orang tuanya. Maka khutbah yang pertama tema bagaimana bakti kita kepada orang tua kita. Berbakti kepada orang tua bukan saja maknanya adalah tidak mendurhakai mereka, tapi di antara bakti kepada orang tua kita adalah bagaimana cara menyenangkan hati mereka, bagaimana cara membuat mereka bahagia, bagaimana menjadikan mereka bangga dari kesolehan kita. Itulah makna bakti kepada orang tua kita. Kita sering menyaksikan ketika orang tua kita sudah terlukai hatinya, sungguh sangat menyakitkan. Bagaimana anak yang dilahirkan, anak yang dibesarkan setelah anak tersebut pandai dan mampu, ternyata yang dia lakukan adalah berani dan membantah kata orang tuanya. Sungguh sangat menyedihkan. Karena itulah di antara bakti kepada orang tua kita, yang pertama membuat mereka bahagia, memahami apa keinginan mereka sebelum mereka mengucapkannya. Dan kebanyakan seorang anak, mengapa seorang anak tidak mampu memahami keinginan orang tuanya sampai orang tuanya harus mengucapkan keinginannya, padahal orang tua sangat tahu dan paham yang diinginkan anak-anaknya, walaupun sang anak tanpa mengucapkan keinginannya. Kadang kita bertanya kepada orang tua kita, ibu mau apa? Emak mau apa? Padahal mau mengucapkan hal itu, orang tua kita menekan rasa malunya, menekan rasa segannya. Tidakkah kita mampu mengetahui keinginan orang tua kita tanpa mereka harus mengucapkan keinginannya? Sebagaimana dulu mereka paham keinginan kita tanpa harus kita ucapkan. Kita sekarang memahami keinginan anak kita, memberikan keinginan anak kita tanpa terkadang mereka sebutkan. Tapi mengapa kita terhadap orang tua memperlakukan seperti itu? Itulah yang pertama membuat mereka bahagia. Bahkan kalau bisa kita memberikan keinginannya tanpa harus mereka menahan rasa malunya untuk mengucapkan keinginan kepada kita. Hal yang kedua adalah mendoakan kedua orang tua kita. Itulah yang diperlukan orang tua kita, dan itulah yang nantinya akan kita perlukan dari anak-anak kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yu'ta bi rajulin yaumil qiyamati misrul hud." Nanti pada hari kiamat ada orang yang mendapatkan pahala sebesar gunung Uhud. Kalau ada yang pernah berangkat haji dan umrah, maka besar sekali gunung Uhud itu. Orang itu tidak merasa memiliki amal spesial sampai orang itu bertanya, "Qala ya Rabb, anna li hada?" Ya Allah, dari mana pahala yang banyak ini ya Rabb? Maka dijawab oleh Allah, "Hada bi barakatil istighfar walatika." Ini adalah berkat istighfar dari anak-anakmu buat dirimu. Itulah yang diharapkan dari anak kita, dan itulah yang dibutuhkan dari orang tua kita. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini kita menjadikan menjadi anak-anak yang soleh kepada orang tua kita, sehingga sering mendoakan kedua orang tua kita dalam setiap waktu. Dan mudah-mudahan kita nantinya dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surganya Allah bersama kedua orang tua kita. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Abdillah. Fa ya ibadallah, wa idza quri'a al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa innahu samii'un 'aliim. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa an'im wa tafaddal wa barik bi jalalika wa kamalika ala asrafi ibadik sayyidina maulana Muhammadin wa an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. حمدا شاكرين حمدا نعيما حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله فاتقوا الله فقد فاز المتقون واعلموا أن الله صلى على النبي قديما. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadirin rahimakumullah, marilah di akhir khutbah yang kedua ini kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bayangkan wajah kedua orang tua kita. Kita bayangkan orang-orang yang kita sayangi untuk kita sertakan dalam doa ini. Mudah-mudahan di antara yang hadir di masjid ini yang mulia ini ada yang dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ya Allah, kami yang hadir di masjid ini duduk bersimpuh di hadapan-Mu ya Rabb. Di hari yang mulia ini kami mengakui segala nikmat yang Engkau berikan kepada kami. Ya Allah, bagimu segala pujian dan kesehatan kami, dengan segala limpahan rezeki yang Engkau berikan kepada kami ya Rabb. Allahumma ya Allah, di kesempatan yang mulia ini kami mengakui masih banyak dosa dan salah yang kami lakukan di hadapan-Mu ya Rabb. Ampuni tangan kami yang jarang mencium tangan kedua orang tua kami ya Rabb. Allahumma ya Allah, di hari yang mulia ini ampuni juga dosa-dosa bapak dan ibu kami. Jangan karena dosa kami dan kedoliman kami lalu Engkau siksa bapak dan ibu kami ya Rabb. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami selagi masih kecil, karena doa dan restu mereka yang tidak pernah putus kepada kami. Allahumma ya Allah, ampunilah kami yang belum bisa berbakti kepada orang tua kami. Ampuni kami yang sempat melukai hati orang tua kami ya Rabb. Ampuni kami yang pernah membuat mereka menangis. Ampuni kami yang tidak pernah paham dengan kemauan orang tua kami. Allahumma ya Allah, jadikanlah orang tua kami bangga dari kesolehan kami dan kesolehan anak-anak kami, bukan harta kami ya Rabb. Allahumma ya Allah, kepada bapak ibu kami yang sudah meninggal dunia, ampunilah dosa-dosanya, lapangkanlah kuburannya dan pertemukan kami kembali di surga ya Rabb. Allahumma fil muslim wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yashkurkum Allahu akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.